Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Di sini kami dari kelompok yang beranggota Azmi, Cantika, Cutyanti, Delia. Kami di sini akan menjelaskan mengenai teori Carl Roger, teori yang berpusat pada pribadi. Teman-teman, mari kita tonton pemaparan materi dari kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delia Ratnasari dengan NIM 2277058. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika kepribadian dari Carl Rogers. Carl Rogers merupakan salah satu tokoh dari bidang psikologi humanistik, di mana dia memiliki pandangan bahwa setiap orang bertanggung jawab atas kedewasaan diri mereka sendiri. Carl Rogers juga berpendapat bahwa setiap orang bebas untuk melatih dan mengatur diri mereka sendiri. Namun, tetap setiap orang harus memiliki tanggung jawab atas kontrol diri yang mereka lakukan. Menurut Rogers, organisme memiliki sebuah kekuatan yang menjadi pendorong tunggal yang mendorong aktualisasi diri serta menjadi tujuan tunggal dalam hidup untuk menjadi individu yang teraktualisasikan. Nah, dinamika di sini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada positive regard atau penerimaan positif. Menurut Roger, setiap manusia memiliki kebutuhan dasar akan kehangatan, penghargaan, penerimaan, pengagungan, dan cinta dari orang lain. Kebutuhan ini disebut dengan need for positive regard. Nah, positive regard itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada conditional positive regard, yaitu positive regard. Nah, positive regard itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada conditional positive regard, yaitu kondisi di mana seseorang diberi penghargaan, diakui, dicintai apabila dia berperilaku sesuai dengan apa yang dia harapkan atau diterima oleh orang lain. Mungkin garis besarnya harus ada syaratnya. Nah, contohnya seorang ayah yang memberikan hadiah kepada anaknya ketika anaknya mendapatkan ranking 1 sesuai dengan keinginan ayahnya. Yang kedua ada unconditional positive regard. Roger memahami bahwa seseorang dapat dicintai, diterima, dan dihargai tanpa adanya alasan atau syarat. Contohnya, cinta seorang ibu kepada anaknya yang tidak peduli bagaimana karakter dan sifat anaknya. Dinamika yang kedua ada self-consistency dan congruence. Manusia berfungsi untuk mempertahankan konsistensi antara self-perception atau persepsi diri dan kongruensi antara persepsi tentang self dan pengalaman. Individu juga mengembangkan sistem nilai, mengorganisasikan nilai, dan berfungsi untuk melestarikan sistem self itu sendiri. Yang terakhir ada self-actualization. Aktualisasi diri merupakan daya yang mendorong potensi individu serta pengembangan diri, yang dimana sifatnya adalah bawaan dan menjadi diri dari fungsi untuk melestarikan sistem self itu sendiri. Yang terakhir ada self-actualization. Aktualisasi diri merupakan daya yang mendorong potensi individu serta pengembangan diri, yang dimana sifatnya adalah bawaan dan menjadi diri dari seluruh manusia. Aktualisasi dirilah yang mendorong manusia hingga ke tahap mengembangkan yang optimal serta menghasilkan ciri unik manusia seperti inovasi, kreativitas, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur kepribadian dari Carl Rogers. Carl Rogers membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama ada organisme, di mana organisme tersebut dibagi kembali menjadi 3 bagian. Yang pertama ada makhluk hidup, makhluk yang lengkap dengan fungsi fisik dan psikis dan merupakan letak semua pengalaman. Yang kedua ada realitas subjektif, yaitu organisme menanggapi dunia seperti apa yang diamati. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur kepribadian Carl Rogers. Carl Rogers membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama ada organisme. Organisme di sini dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada makhluk hidup, yaitu makhluk yang lengkap dengan fungsi fisik dan psikisnya dan yang merupakan letak semua pengalaman. Yang kedua ada realitas subjektif, yaitu organisme menanggapi dunia seperti apa yang diamati yang bersifat subian. Yang pertama ada organisme. Organisme di sini dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada makhluk hidup, yaitu makhluk yang lengkap dengan fungsi fisik dan psikisnya
dan yang merupakan letak semua pengalaman. Yang kedua ada realitas subjektif, yaitu organisme menanggapi dunia seperti apa yang dia amati yang bersifat subjektif. Dan yang ketiga ada holisme, yaitu organisme merupakan suatu kesatuan sistem. Yang kedua ada medan fenomena, yaitu keseluruhan pengalaman internal atau persepsi mengenai diri sendiri, dan pengalaman eksternal yaitu persepsi dari dunia luar. Yang terakhir ada self. Self dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada self konsep, yaitu konsep diri, dan yang kedua ada ideal self, yaitu diri yang ideal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Perkenalkan, saya Cantika Rusmila dari Prodi Psikologi. Di sini saya akan menjelaskan teori dari salah satu tokoh yang bernama Carl Rogers. Teorinya yaitu teori yang berpusat pada pribadi. Beliau lahir di Warsaw, Illinois, Chicago pada tanggal 18 Januari 1902. Beliau lahir di sebuah keluarga besar. Ia memegang teguh akan kerja keras dan iman. Jadi sudah dipastikan bahwa beliau menyadari akan adanya Tuhan. Beliau mendapatkan gelar PhD di Teacher College of Columbia University. Menyebutkan bahwa perkembangan kepribadian dalam teorinya. Untuk itu teman-teman, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum teman-teman. Hai teman-teman, kenalkan nih, aku Cantika Rusmila. Teman-teman, tahu nggak sih, Roger itu mempunyai teori loh, teori yang berpusat pada pribadi. Di sini aku mau jelasin nih mengenai bagian perkembangan kepribadian. Meskipun organisme dan diri mempunyai tendensi inherent untuk mengaktualisasikan diri, namun sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungan dan khususnya oleh lingkungan sosial. Roger mengungkapkan bahwa unconditional positive regard atau penghargaan positif tanpa syarat, maka tidak akan terjadi pemisahan atau ketidaksesuaian antara organisme dan diri. Roger berkata, apabila individu hanya mengalami penghargaan positif tanpa syarat, maka tidak akan ada syarat-syarat penghargaan. Harga diri akan menjadi tanpa syarat, kebutuhan-kebutuhan akan penghargaan positif, dan harga diri tidak akan berbeda dengan penilaian organismik dan individu, akan terus menyesuaikan secara psikologis dan berfungsi sepenuhnya. Tetapi, karena penilaian tingkah laku anak oleh orang tuanya dan orang-orang lain kadang-kadang positif dan kadang-kadang negatif, maka anak belajar membedakan antara perubahan-perubahan dan perasaan-perasaan yang berharga disetujui dan yang tidak berharga tidak disetujui. Pengalaman-pengalaman tidak berharga cenderung dikeluarkan dari konsep diri. Meskipun perasaan-perasaan itu secara organismik valid. Keadaan ini menghasilkan konsep diri yang tidak selaras dengan pengalaman organismik. Anak berusaha menjadi apa yang diinginkan oleh orang-orang lain dan tidak berusaha untuk menjadi apa yang sebenarnya diinginkannya. Mungkin di benak kalian sempat bertanya, bagaimana sih keretakan antara diri dan organisme, serta antara aku dan orang-orang lain dapat disembuhkan? Karena itu, Roger membukakan 3 dalil sebagai berikut. Yang pertama, dalam kondisi-kondisi tertentu, terutama pada saat ancaman terhadap struktur diri sama sekali tidak ada, pengalaman-pengalaman yang tidak konsisten dengan struktur diri itu mungkin mengamati dan diperiksa, dan struktur dirinya disesuaikan untuk mengasimilasikan dan memasukkan pengalaman-pengalaman tersebut. Yang kedua, apabila individu mempersepsikan dan menerima
menerima segala pengalaman sensorik dan fisikralsnya ke dalam satu sistem yang konsisten dan terintegrasi, maka ia pasti lebih memahami orang-orang lain dan lebih menerima orang-orang lain sebagai individu-individu yang berbeda. Yang ketiga, apabila individu mempersepsikan dan menerima lebih banyak lagi pengalaman-pengalaman organiknya ke dalam struktur dirinya, maka ia akan menemukan bahwa dirinya telah mengganti sistem nilainya sekarang yang sebagian besar didasarkan pada introyeksi yang dilambangkannya secara menyimpang lewat proses penilaian yang berlangsung secara terus-menerus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julianti dari Prodi Psikologi, mahasiswa semester 2 dengan NIM 2002-0705. Baik, saya akan menjelaskan tentang penelitian khas dan metode penelitian. Rogers adalah seorang peneliti yang meneliti tentang bidang konseling dan psikoterapi, dan beliau banyak mendapatkan penghargaan karena beliau mendorong dan mengadakan penelitian tentang proses-proses yang terjadi selama perawatan klinis. Rogers menyimpulkan referensi-referensi penelitian ditarik dari teorinya. Yang pertama, penelitian kualitatif. Banyak dari ide-ide Rogers tentang kepribadian telah dijelaskan dengan prosedur kualitatif dengan cara menunjukkan manakah gambar diri klien dan manakah perubahan-perubahan yang terjadi dalam gambaran dirinya selama terapi, dengan menggunakan catatan rekaman tentang pernyataan-pernyataan klien. Kick.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ajmi Asifah Sakinah dari program studi Psikologi Universitas Muhammadiyah Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teori yang berpusat pada pribadi yang merupakan teori dari salah satu tokoh psikologi yaitu Rogers. Penelitian tentang pribadi ini sudah berkembang sejak tahun 1960 dan 1970. Meskipun tidak semua penemuan empiris bisa dihubungkan dengan teori Rogers, dan juga penelitian tentang diri bisa langsung dihubungkan dengan Rogers, namun Rogers memiliki semboyan tersendiri dari teorinya ini, yaitu titik tolak yang paling menguntungkan untuk memahami tingkah laku adalah acuan internal dari dirinya sendiri. Kritik utama yang dikemukakan oleh banyak psikolog terhadap teori Rogers ini adalah mereka beranggapan bahwa teori Rogers ini terlalu berpangkal pada tipe fenomenologi yang naif. Lalu apa itu fenomenologi? Fenomenologi ini adalah sebuah studi mengenai pengalaman dan bagaimana pengalaman itu sendiri terbentuk. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang. Di antaranya yaitu bisa jadi ketika seseorang menceritakan tentang dirinya, hal itu bisa dipengaruhi dengan berbagai sikap dan juga tipu daya. Rogers juga menjelaskan sebuah teori mengenai self-reward, yaitu seseorang mungkin tidak hanya ingin menipu para pendengarnya, tapi mungkin bisa jadi hal itu dikarenakan dia tidak memahami sepenuhnya tentang dirinya sendiri. Suatu kritik lain menyorot kegagalan Rogers dalam menjelaskan kodrat dan sifat organisme. Ada sebuah pertanyaan, yaitu apa sesungguhnya potensi-potensi yang ada di dalam organisme itu yang bisa diaktualisasikan, yang bisa direalisasikan gitu. Rogers dapat menjawab kritik ini dengan mengatakan bahwa ia memang seorang fenomenolog gitu, di mana ia hanya tertarik kepada pengalaman-pengalaman dan keterbukaan dari seseorang untuk menerima pengalaman tersebut. Rogers tidak tertarik dengan organisme itu sendiri. Dan apapun yang terjadi dengan teori Rogers di masa depan nanti, yang harus kita pahami bahwa Rogers ini telah memberikan pemahaman bahwa ia berhasil melakukan penelitian empiris mengenai pribadi itu sendiri. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Terima kasih.